Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang tercinta, teman-teman yang berharga dan sahabat-sahabat yang terhormat. Kadang-kadang kita adalah manusia dalam dunia yang kita jalani. Kita tidak selalu memiliki kekuatan yang sama. Terkadang suara nyamuk kecil dapat menguji batas kesabaran kita. Sementara di lain waktu kita dapat menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang besar di bawah beban yang berat. Kita adalah manusia. Oleh karena itu, berikanlah nasihat. Nasihat memberikan manfaat bagi orang-orang beriman. Namun, terkadang manfaatnya berbeda-beda. Seperti dalam kisah Hanzalah membawa ketenangan. Kadang-kadang ia menyampaikan pesannya. Dalam kehidupan dunia, ada kalanya kita kesulitan untuk mengatasi beberapa hal. Di sinilah kita membutuhkan dukungan kekuatan yang akan memegang tangan kita ketika kita berbicara pasangan, teman, terutama saat ada masalah. Ya, kamu lebih layak mendapatkannya. Aman, lupakan saja. Seperti kata-kata seperti itu. Kita berusaha menghiburmu, bukan. Namun, kata terseli lebih banyak menimbulkan bencana, lebih banyak memberikan beban. Perhatikanlah, Tuhan kita yang maha tinggi dan Tuhan memiliki kasih sayang yang tak terbatas, serta cinta dan perhatian yang khusus untuk masing-masing dari kita. Lihatlah apa yang dimulai. Ia berfirman, Tuhan tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tuhan yang maha tinggi tidak membebani siapapun melebihi kemampuannya. Ini adalah jaminan bagi kita. Benar, Tuhan kita menjamin bahwa Dia tidak akan membebani hamba-hambanya dengan lebih dari yang dapat mereka tanggung. Kita melihat bahwa kita tidak dipaksa untuk menerima beban dengan sikap pasrah yang hanya bisa diucapkan "Eyvallah", karena kita belum melihat ajaran Nabi kita Muhammad kepada mereka yang tinggal di Mekah. Dan menghadapi serangan yang paling berat, nasibmu sudah ditentukan, takdirmu sudah ditulis. Tidak ada yang bisa dilakukan. Orang-orang yang meninggal adalah syuhada, yang terluka adalah veteran. Tuhan akan melihat apa yang dilakukannya, apapun yang dilakukannya adalah yang terbaik. Selain itu, Nabi kita Muhammad telah mengarahkan tawakal ini dengan iman untuk menemukan jalan keluar. Dari mana kita tahu? Misalnya, hijrah ke Habsyah. Apakah putrinya tidak dikirim bersama Utsman bin Affan ke Habsyah? Bukankah kita tidak seharusnya menyerah dan mengatakan bahwa nasib kita buruk, tetapi justru berhijrah ke Besyikistan untuk mencari jalan keluar? Kemudian Nabi kita Muhammad pergi ke suku dan dengan berlindung kepada Allah, ia mengungkapkan, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihan dan duka citaku kepada Tuhan. Dengan iman yang penuh dalam nama agung Nabi Yaqub, aku hanya mengadukan kesedihan dan kesusahan ini kepada Allah. Seperti yang dikatakan, sesungguhnya aku menuju Tuhan. Sesungguhnya aku pergi kepada Tuhan, merujuk kepada nenek moyangnya, Haz. Apakah ia tidak mencari jalan keluar yang mengarah pada kebenaran seperti Nabi Ibrahim? Ia pergi ke Taif untuk berhijrah. Setelah itu, Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya memberikan nasihat kepada penduduk Madinah. Setelah peristiwa di Madinah, ketika penindasan oleh para zalim tidak berhenti, maka dimulailah serangkaian langkah militer dan ekonomi untuk mencegah mereka. Jadi ketika kita melihatnya, memang Tuhan Azza wa Jalla hanya memberikan beban kepada hambanya sesuai dengan kemampuan yang bisa mereka tanggung. Untuk dapat mengangkat setiap beban ini, jalan keluarnya disajikan satu persatu di hadapannya. Bagian mana? Allah telah menentukan ujian ini bagi kita, namun Dia tidak menghalangi kita untuk mencari jalan keluar dan melalui para nabinya. Dia telah menunjukkan kepada kita bagaimana untuk berusaha menuju jalan keluar. Saat melakukan ini, kita juga dimotivasi oleh ayat-ayat yang luar biasa. Pengembangan pribadi, kondisi hidup, motivasi, semua ini membentuk sebuah kalimat yang luar biasa. 1. Tidak ada yang dibebankan melebihi kemampuan yang dapat diangkat. 2. Sesungguhnya, bersama